hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Majelis Taklim Al-Istiqomah, Ibu Heni beserta jajaran, pengurus wilayah, Ibu Eva, dan semua para kesepuhan di sini, ibu-ibu yang sudah hadir. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah berikan kesabaran, Allah selalu berikan keistiqomahan, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, rizkinya halal, barokah, melimpah. Bu, salam dari Umi. Umi masih dalam perjalanan dari Jawa Timur ke Jakarta. Habis antar adik bontot, udah lulus aliyah, mau belajar bahasa Arab katanya di Pare 2 bulan. Ada Inggris, ada Arab bersama. Iya, dia ngambilnya Arab. Jadi mau ngambil 2 bulan sambil ngisi kekosongan karena kuliahnya masih lama. Kuliah kan mulainya bulan September. Azan belum. Ya. Kemarin kita sudah bahas fikih ya Bu ya. Fikih tentang haji. Sekarang kita hadis. Seperti biasa kita kirim hadorot dulu. Tadi sudah hadorot, tapi ini hadorot khusus mu'alim dan semuanya. Karena ilmu kita sedikit ya Bu ya. Ilmunya sedikit. Jadi yang sedikit itu harus disambungin. Kalau ibarat listrik, kabelnya pendek, harus disambungin biar dapat cahaya. Makanya hadorot ini kepada mu'alif dan mu'alim dan sebagainya, pada nabi, malaikat, itu penyambung listrik. Kalau ibarat kita listrik mah, jadi dapat cahayanya walaupun kabelnya pendek, ilmunya nggak ada. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan mu'allif hadzal kitab As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Jadi mengingatkan, khawatir saya lupa. Karena saya dikasih tahu guru kalau ngaji jangan lupa hadorot. Karena kita kabelnya pendek, nggak punya ilmu. Jadi biar disambungin. Jadi saya ngomong bukan apa kata saya, tapi pikirannya nyambung kepada guru saya, kepada mu'alif kitab, dan kepada ulama-ulama yang lain yang sudah saya belajar ilmunya kepada beliau. Kita ini dulu Bu. Ya, jawab azan dulu. Belum? Oh belum, lanjut nih. Masjid sebelah. Belum ya Bu ya? Iya. Tapi kalau di rumah saya azan yang kedengeran ya masjid kita. Iya. Kalau di HI malah kenceng ya. Apa ketutupan itu kali pondok ya? Nah ini masjid kita ini ya. Ya kedengeran. Kalau di rumah saya itu ketutupan ini pondok kayaknya, gedung. siapa? Punya siapa? Punya siapa? Nenek. Beli. Lagi tes gampang jalur UMPTKIN mandiri belum kemarin gitu. Iya.
Karena bahasa Arab saya arahin biar ada yang nerusin. Nggak tahu ntar dapatnya di mana. UMPTKIN UIN Bandung daftar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatu qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatan fadilah wa syarafan wa darajatul aliyatan rafi'ah wa ba'athu maqamah mawlana innaka la tukhliful mi'ad. Kita lanjutkan, Bu. Kemarin kalau nggak salah hadis ke-20 ya. Bareng-bareng ya, Bu, baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Rawahu Tirmizi. Kita sudah masuk bab tentang takut kepada doa orang yang teraniaya. Ini maksudnya apa? Kita disuruh takut terhadap doa orang yang teraniaya. Maksudnya jangan sampai kita menzolimi orang lain atau menganiaya orang lain. Jadi nanti ibu harus tahu yang dinamakan dengan zolim itu apa. Kalau zolim itu kan secara bahasa tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, lawannya dari adil. Jadi orang yang menganiaya itu cirinya dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang teraniaya nanti ada cirinya lagi. Cirinya misalnya dia tersakiti atau dia tersakiti baik jiwa maupun raganya. Kalau sekarang, zaman sekarang tuh anak-anak bully. Nah, itu termasuk dari zolim. Ya Bu ya, ngebully orang termasuk dari zolim. Nah kalau ibu-ibu nggak tahu bully itu paham nggak kira-kira? Paham ya? Ya. Atau gibah terhadap seseorang yang seseorang itu nggak suka diomongin seperti itu. Itu juga masuk kepada kategori menganiaya orang. Atau terlebih lagi fitnah. Kalau fitnah ngomong tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau gibah sesuai kenyataan tapi orangnya nggak suka diomongin seperti itu. Itu dua-duanya termasuk dari zolim. Nah ini ibu disuruh takut terhadap doa orang yang teraniaya. Maksudnya apa? Hati-hati nih. Doa orang yang teraniaya fa innaha, karena sesungguhnya doa orang yang teraniaya laisa,
Tidak ada bainaha, antaranya doa orang yang teraniaya, wa bainallah, dan di antara Allah hijabun, sesuatu penghalang. Bu, berarti maksudnya apa? Doa orang yang teraniaya kan gak ada hijab penghalang. Berarti pasti Allah akan kabulkan. Barangkali kita dapat musibah, barangkali kita dapat sesuatu yang tidak mengenakan, mungkin karena doa orang yang pernah kita aniaya. Jadi hati-hati. Jadi zolim itu banyak, antara lain, atau misalnya ibu berhutang tapi ada niatan untuk tidak mengembalikan, itu juga termasuk ibu menzolimi orang yang menghutanginya. Bu, ya. Atau misalnya mengambil hak orang lain yang bukan miliknya. Ada pohon main di petik aja. Ada apalagi tuh depan rumah orang, daun salam dipetik aja. Atau ada apa lagi? Karet. Daun karet apa? Oh, daun pandan. Ada daun pandan di depan rumah orang, apalagi di kebun orang, main diambil aja. Nah, itu maksudnya orang yang zalim tadi. Walaupun zalim ini nanti hati-hati, Bu, karena ada di hadis Rasulullah, walaupun dia zalimnya hanya mengambil kayu siwak itu kan gak seberapa ya Bu ya, atau kayu, sedikit kayu lah, itu nanti akan membuat dia sulit untuk masuk surga. Jadi bisa jadi kayu siwak yang ibu ambil, daun pandan yang ibu ambil, itu akan menjerumuskan ibu ke dalam neraka. Hati-hati, karena kita nggak tahu amalan yang kecil atau amalan yang besar, itu kan semua tergantung niat, Bu. Semua tergantung niat. Seperti halnya ibu dikasih rizki sama Allah, rizki kecil, rizki besar, kalau ibu itu bukan nganggapnya kecil besarnya, tapi siapa yang memberikannya, Bu? Siapa yang memberikannya? Allah. Jadi ibu juga sama, dosa kecil atau dosa besar, itu ibu harusnya takut. Ibu berbuat dosa kepada siapa? Terlebih ada orang yang dizolimi, itu lebih parah. Jadi kalau hanya dosanya pribadi sama Allah, itu taubat kepada Allah, sungguh-sungguh insya Allah dimaafkan. Tapi kalau dosanya menyangkut hak adami, hak orang lain, tadi ngambil daun pandan, atau ngambil sesuatu yang bukan miliknya, atau ibu punya hutang tidak pernah ibu mau membayar, itu hak adami, maka tidak akan dimaafkan kecuali orangnya sudah ridho. Hati-hati nih. Nah, banyak zaman sekarang nih, mau utang tinggal nge-WA, tadi kasih, kamunya nggak dibalik-balikin. Pengalaman ya Bu ya. Lebih baik sodako aja, kata Umam kemarin, sodako. Udah adanya berapa, 50 dikasih, nggak usah ngutangin, pusing. Nanti akhirnya ibu gak ridho, orangnya juga nggak mau berniat untuk bayar, jadi sama-sama dosa jadinya. Kalau memang orangnya itu amanah, ya silakan saja. Apalagi orang terdekat kita. Kita lanjutkan, Bu. Jadi hati-hati terhadap orang yang teraniaya atau dizolimi. Itu doanya pasti Allah kabulkan. Satu lagi ya Bu ya. Masih lama kan? Masih banyak, belum apa-apa ya Bu ya. Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqi al-maharima takun a'badan nas wardo bima qasamallah laka takun agnan nas
wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman wala tuksirid dohik fa inna kasratad dohiki tumitul kolba. Ini hadis tentang bertakwa kepada atau takut kepada hal-hal yang diharamkan. Ini pesan Rasulullah yang pertama, disuruh takut. Ittaqi, takutlah al-maharim, dari hal-hal yang diharamkan. Bu, ini kebanyakan manusia zaman sekarang ini nggak takut tuh sama hal-hal yang haram. Jadi nanti masih ada kaitannya dengan zolim tadi. Karena zolim itu termasuk hal-hal yang diharamkan. Termasuk ibu misalnya main judi. Nah, kalau zaman sekarang masih banyak nggak judi? Banyak. Apalagi judi online. Ini nggak tahu mentang-mentang apa biar dapat uang banyak dengan apa instan main judi. Nggak boleh itu. Walaupun online, walaupun offline, walaupun daring, walaupun luring, judi nggak boleh. Atau hal-hal yang diharamkan, minum khamar. Sekarang juga banyak ya Bu ya, minum khamar. Minum khamar ini sesuatu yang memabukkan atau sesuatu yang membahayakan, yang memudaratkan untuk diri sendiri, nggak boleh. Atau narkoba, itu juga hal-hal yang diharamkan. Atau tadi menganiaya orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh. Kenapa harus menjauhkan dari hal-hal yang haram? Kata Rasulullah apa? Takun akbadan nas, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling mengabdi, atau manusia yang paling akbad. Akbad itu orang yang paling taat atau orang yang paling mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apalagi ibu-ibu ini udah umurnya rata-rata di atas 20 tahun ya Bu ya. Udah di atas 20 tahun. Hidup di dunianya udah setengah umur lah ibaratnya. Masa masih mau menjalankan atau memakan hal-hal yang haram tadi. Jadi jauhkan hal-hal yang haram. Bukan hanya yang tadi saya sebutkan, banyak itu. Ternyata kita dalam bekerja, mungkin dalam berdagang, awas khawatir ada riba di situ, maka itu juga tidak boleh, harus dijauhkan. Bu, ini jarang orang tahu masalahnya. Kadang-kadang orang mengabaikan ini hal-hal yang haram. Misalnya dapat WA, dapat hadiah, taunya ketipu ya Bu ya, malah jadi inian sendiri. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang instan. Itu hal-hal yang instan tapi menguntungkan banyak, itu jangan percaya. Kenapa? Takut khawatir jatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Yaitu tadi seperti judi, atau seperti ibu kerja, Bu, kerja misalnya bonusnya sampai ratusan juta tapi kerjanya mah nggak ngapa-ngapain. Nah itu juga khawatir masuk kepada hal-hal yang haram. Lalu sekarang kan banyak tuh, walaupun nanti ada nanti di pretelan lagi hukumnya, ada yang masuk halal, ada yang masuk haram, termasuk MLM. Tahu Ibu MLM? Nah itu kan hati-hati. Kadang-kadang nih mahasiswa atau ibu-ibu yang namanya mau sampingan, akhirnya jatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Ya Bu ya. Jadi kategori halal itu pasti jelas. Halal itu pasti jelas. Yang haram itu pasti jelas juga. Kalau nggak jelas jadinya subhat. Kalau samar jadinya subhat. Kalau subhat berarti ibu bisa jadi jatuh kepada hal yang haram.
Makanya kalau ada bisnis yang nggak jelas, lebih baik dihindari. Khawatir jatuh kepada hal yang haram. Karena kalau sudah haram, walaupun banyak hartanya nggak bakal berkah. Ya Bu ya, walaupun banyak hartanya nggak bakal barokah. Barokah itu apa? Sedikit cukup, banyak tenang. Sedikit tenang, banyak tenang. Itu barokah. Wardo bima qasamallahu laka. Dan senanglah terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Bu, nah ini juga penyakit kita nih, penyakit zaman sekarang. Penyakit zaman sekarang itu kebanyakan kita itu tidak senang terhadap pemberian Allah, malah melihat pemberian Allah kepada orang lain. Ya Bu ya, penyakit kita kan. Kalau ada status orang dapatnya ini padahal kita pun jauh lebih nikmatnya Allah berikan itu lebih banyak ketimbang mungkin kita melihat status orang lain yang mungkin pada saat itu saja dia mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi harus senang terhadap yang diberikan Allah kepada kita. Takun agnan nas, niscaya ibu akan menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling cukup. Zaman sekarang banyak rezeki berapapun kayaknya kurang ya Bu ya. Gaji berapapun kayaknya kurang. Kenapa? Karena tidak wardo bima qasamallahu laka. Udah tahu gajinya sekian, mau beli macam-macam, makan maunya di restoran yang enak. Padahal makan itu kan yang penting ibu kuat untuk ibadah, yang penting perut tidak kosong, kenyang, yang penting ibu sehat. Itu ya Bu ya. Kalau enak enggaknya, atau di restoran tidaknya, di tempat mewah atau tidak, itu kan bukan sesuatu yang jadi patokan. Jadi harus wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Uang berapapun kalau kita ridho, insya Allah kita akan menjadi agnan nas, orang yang paling cukup, orang yang paling kaya. Begitupun sebaliknya, gaji gede pun kalau kita tidak agnan nas, kurang terus. Tentang naik gaji, gaya hidup dinaikin. Ya Bu ya, akhirnya tetap terus kurang. Yang penting mah kita bisa pakai baju, kita bisa makan, bisa ibadah, anak-anak bisa sekolah. Ya Bu ya. Adapun mau ini, mau itu, mau ini, mau itu disesuaikan dengan pendapatan masing-masing. Jangan kebanyakan keinginan. Wa ahsin ila jarika, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu. Nah, ini tetangga. Memang berbuat baik itu banyak. Bukan hanya ibu memberikan kepada tetangga sesuatu yang ia sukai. Makanya Rasulullah itu kalau bikin sayur selalu kuahnya dibanyakin. Agar apa? Agar bisa makan banyak tuh. Orang bisa kebagian, tetangganya bisa kebagian. Nah ini wa ahsin ila jarika, kalau belum bisa memberi, paling tidak ibu berikanlah sesuatu yang baik. Artinya jangan sampai menyakiti tetangga. Kalau mukanya ketemu tetangga jangan cemberut, Bu. Ketemu tetangga ogah negor, cemberut aja. Paling muka. Paling tidak kasihlah senyuman. Kalau nggak bisa ngasih apa-apa. Takun mukminan, niscaya kita akan menjadi seorang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu dibuktikan dia baik kepada tetangganya. Dia ahsin kepada tetangganya. Wa ahibbalin nas, dan cintailah manusia ma tuhibbu li nafsika, seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Bu, bisa belum? Kita mencintai seluruh manusia seperti kita mencintai diri kita sendiri. Udah bisa belum? Kalau sudah bisa, harusnya sesuatu yang menyakiti kita tidak kita lakukan juga kepada
tetangga kita atau kepada orang lain. Kalau kita nggak senang diomongin, nggak usah ngomongin orang. Kita nggak senang daun pandannya diambil, jangan ngambil daun pandan orang. Mentang-mentang orang punya kebun gede nggak izin lagi. Izin dulu, bilang dulu. Takun musliman, niscaya engkau menjadi orang yang muslim. Orang yang muslim itu orang yang selamat. Muslim itu kan, muslim asalnya dari sin lam mim, artinya selamat. Kalau ibu cinta kepada manusia seperti ibu mencintai dirinya, mencintai diri ibu, niscaya ibu akan menjadi seorang muslim yang baik. Ini susah, Bu. Kadang-kadang kita egois, ya nggak, Bu? Ini kadang-kadang egois. Ada sembako banyak, yang penting dirinya dulu dapat 1, 2, 3 diambil, yang lain nggak kebagian. Ada yang sodako perebutan, main banyak-banyakan ngambilnya, padahal orang lain masih ada yang memerlukan. Ambillah sewajarnya. Kalau bisa kita yang sodako. Jadi kita belajar peka terhadap orang lain. Kita makan enak, orang lain nggak bisa makan enak, paling nggak jangan ditunjukin di depan orang. Ya Bu ya. Makan, kadang-kadang ini kita nggak sadar nih. Kalau dunia nyata mungkin enggak. Ini kadang-kadang kita berbuat dosa di dunia medsos, di dunia maya. Kita pergi ke restoran yang enak, lalu kita videoin. Kadang-kadang itu orang miskin, Masya Allah, susah. Kalau kontennya buat learning, buat belajar, monggo. Buat apa review gitu ya Bu ya, monggo. Tapi ini nggak ada konten apa-apa, yang penting pengen mamerin aja. Kalau dia sedang berada di restoran terenak, termahal, akhirnya yang ngelihat siapa? Yang ngelihat tetangganya yang miskin. Kan jadinya, ya Allah, makan tempe tahu aja orang miskin mah alhamdulillah. Apalagi bisa sampai ke restoran mahal, termahal, termewah, terenak. Itu ngilernya bukan main. Bu, kapan saya bisa makan enak kayak gini? Akhirnya orang miskinnya jadi ngeluh kepada Allah. Kita jadinya kena dosanya, karena kita memamerkan sesuatu kepada orang-orang tanpa adanya untuk pembelajaran. Kalau ibu tahadus bin nikmah beda dengan orang yang pamer. Kalau orang pamer itu tidak ada tujuan lain selain biar dianggap dirinya itu kaya, dianggap dirinya hebat, bisa makan di restoran yang mewah, dianggap dirinya itu apa? Punya duit banyak. Ya. Kalau ibu tahadus bin nikmah, itu ibu cerita buat jadi pembelajaran orang lain. Jadi kita harus bisa mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Belajar, ya Bu ya, karena manusia itu sifatnya egois. Sama, saya juga egois. Tapi kita harus belajar sedikit demi sedikit. Apalagi ibu-ibu yang udah tua nih, udah mau pulang. Iya, harus bisa ini. Hatinya itu kan makin lama harusnya makin baik. Hatinya makin lama makin taat, makin lama makin patuh. Wala tuksirud dahik, dan janganlah kamu memperbanyak ketawa. Bu, ketawa itu boleh nggak? Boleh. Bu, ketawa boleh nggak? Boleh. Lalu ini nanti apa yang ketawa yang nggak boleh sama Rasulullah? Ketawa boleh, tapi jangan banyak-banyak. Ya, ketawa banyak, ketawa itu kayak orang gila. Jangan memperbanyak ketawa dalam artian ketawa yang tidak ada gunanya. Ini ada ketawa yang tidak ada manfaatnya. Bu, ibu kalau lagi belajar lalu saya ngelucon, itu ada manfaatnya biar nggak ngantuk. Sayangnya saya nggak bisa ngelucon kayak Aumam. Kalau Aumam memang udah dari kecil bakatnya ngelucon. Iya, ada bakatnya masing-masing. Nah, kalau ketawanya itu ada manfaatnya, silakan.
Tapi kalau ketawanya nggak ada manfaatnya, jangan. Itu banyak orang yang nongkrong di pinggir jalan, ngebully orang lain, lalu bikin-bikin buat ketawa. Bu, ada orang lain jatuh, kita ketawa. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Ibu kalau ibu yang jatuh lalu ibu diketawain, kira-kira gimana? Malu nggak? Nah, berarti kalau ibu tadi wahib balin nas ma tuhibbul nafsik, ada orang yang jatuh, ibu tahan ketawa walaupun lucu. Ya kalau lucu nggak apa-apa lah, senyum-senyum ketawa dikit, tapi sambil nolongin. Ini mah ketawa aja ditolongin, enggak. Ya Allah, itu setega-teganya orang tuh. Ada orang kejebur malah diketawain. Orang mah langsung buru-buru ditolongin, ketawa dulu, di videoin, di update status, orang yang keburu celaka. Nah itu ketawa yang nggak boleh. Jadi hati-hati. Ada ketawa yang diperbolehkan kalau ada manfaatnya. Ibu menghibur anak, nah ada manfaatnya nggak? Agar menjadi kedekatan antara orang tua dengan anak, nggak boring. Ibu menghibur suami ibu, lalu suaminya ketawa, boleh tuh, dapat pahala. Tapi kalau ini nggak boleh banyak ketawa, dalam artian ketawa yang tidak mengandung manfaat. Apalagi ketawa yang menyakiti orang lain. Orang lagi ngumpul bareng-bareng, ada yang kentut gede. Semua ikut ketawa, dicari-cari lagi. Siapa tuh yang kentut? Siapa tuh yang kentut? Gak boleh. Kalau ada yang kentut, kata Rasulullah, pura-pura gak dengar, pura-pura gak nyium. Bukannya siapa tuh yang kentut? Bau banget nih ini mah gak kedengeran juga bau sih, bau banget ini. Siapa sih? Itu orang jadi malu. Jadi belajar mencintai manusia seperti mencintai diri kita sendiri. Coba kalau kita yang kentut, lalu ada orang yang bilang bau, kira-kira gimana perasaan ibu? Langsung ini enggak? Jadi kita belajar empati pada orang lain. Fa inna kasratad dhahik, karena sesungguhnya banyak ketawa, tumitul qalba, akan mematikan hati. Nah ini bahayanya. Kalau hatinya sudah mati, ini bukan menyakiti hati ya Bu, tapi tumit itu berarti mati hatinya. Kalau sakit hati masih mending tuh, ada obatnya, ya nggak Bu? Sakit hati ada obatnya. Apa obat yang kemarin Bu? Obat hati ada 5 perkaranya, kan itu dinyanyiin Opi. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Terus yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Nah kalau ini banyak ketawa bukan bikin sakit hati, malah bikin tumitul qalba, mati hatinya. Kalau sakit tadi masih bisa diobatin, kalau sudah mati susah dibangunin Bu. Hati kalau sudah mati susah dibangunin. Jadi ketawalah kalau ada manfaatnya, untuk hiburan sedikit boleh, tapi jangan sampai ketawa itu menyakiti orang lain, apalagi yang tidak ada manfaatnya. Ngebully orang lalu kita ketawa, janganlah. Tolongin orang yang dibully, bukan kita ketawain. Apa rangkul orang yang dibully, bukan kita biarkan dia jadi tenggelam. Jadi kasihan orang. Kita belajar menyelamatkan orang lain. Jam berapa Bu? Udah belum? Udah 2 hadis nih. Udah ngantuk belum? Nah kan kalau ngaji jangan lama-lama. Iya sedikit, yang penting diamalin. Bu, ada yang mau nanya nggak sampai sini? Kalau saya terusin nanti kebanyakan nih ininya. Nanti otaknya udah ngebul. Ada yang mau nanya? Silahkan, kita belajar
Karena kehidupan ini ada sunatullahnya. Sunatullah itu apa? Sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk apa? Ada sebab, ada akibat. Jadi hati-hati. Kalau ibu berbuat baik, pasti nanti akan kebaikan yang ibu dapatkan. Tapi kalau kita berbuat buruk, sebaliknya keburukan yang akan kita dapatkan. Makanya jangan ragu untuk berbuat baik. Ibu misalnya punya apa sih? Ya dihargai, tidak dihargai itu belakangan. Kalau itu kebaikan, jalankan dulu. Jadi kalau itu kebaikan, jalankan dulu. Jangan kebaikan lihat-lihat orang. Karena kebaikan itu urusan kita sama Allah. Jadi jangan melihat orang itu baik atau tidak baik, lalu kita berbuat jahat atau tidak, atau baik kepada orang lain. Orang jahat kita baik karena Allah. Orang baik kita juga harus lebih baik karena Allah. Jadi ada sunatullahnya. Ibu kehidupan ini harus banyak belajar tuh, banyak ininya, maknanya. Jadi sunnatullah itu apa yang kita tanam kita akan tuai. Kalau kita berbuat jahat sedini mungkin, berbuat jahat ketika sudah tua atau masih muda, maka kita akan menuai kejahatan nanti di akhirnya. Jadi sama-sama kita ayo menjadi orang baik ya Bu ya. Bismillah. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk menjadi orang baik. Nah, kalau Rasulullah itu Masya Allah, Rasulullah itu beliau berbuat baik, tapi beliau tidak menganggap dirinya yang berbuat baik, tapi itu karena pertolongan Allah. Kalau kita berbuat baik, ya udah kita yakini bahwa itu adalah pertolongan dan kekuatan dari Allah, kita bisa dapat hidayah untuk berbuat baik. Jadi ibu jangan menganggap kebaikan itu semata-mata karena kekuatan kita, tapi anggaplah kebaikan itu karena pertolongan dan inayah atau taufik hidayah dari Allah. Jadi tapi hidayah itu harus diusahakan ya Bu ya. Bu, orang Allah mah nggak ngasih kekuatan untuk aku berbuat baik, udahlah berbuat jahat aja, nggak begitu. Jadi semua itu harus diusahakan, Makanya Allah itu tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Makanya harus kita sama-sama mengusahakan jadi orang yang baik. Usah panjang-panjang ya Bu ya. Allahu a'lam bishawab. Kurangnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini satu lagi nih amalan doa nih, ketika dari dalam surat Al-Qasas ayat 21 itu ketika Nabi Musa dizolimi oleh Fir'aun. Ini kan kalau kita dizolimi bahaya juga ya Bu ya. Ya. Jadi Nabi Musa berdoa, doanya Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim, dari orang-orang yang zalim. Jadi ibu juga minta diselamatkan oleh Allah dari kezaliman tadi. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ada lagi Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Itu surat Al-Qasas ayat 21. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin, agar hidup kita baik-baik saja. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Kalau Nabi Yunus ditambahin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini justru ditambahin ini agar kita juga tidak menjadi orang yang zalim. Bukan hanya kita dihindarkan dari orang yang zalim, tapi juga kita dihindarkan dari perlakuan zalim itu sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, saya Zainal atas yang berikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.